Oke, PowerPoint saya sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baiklah, saya mulai ya. Jadi ini ya, ketika kita merencanakan bisnis atau merancang bisnis dan bahkan sudah menjalaninya, kita nggak bakalan luput dari namanya financial planning ya, atau plan keuangan, karena ini merupakan hal yang sangat penting ya atau urgent di dalam bisnis. Nah, di dalam financial planning ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama sumber dana dan juga penggunaan. Kalau misalnya sumber dana, berarti kita ini harus planning atau mengestimasikan kira-kira dana kita ini dapat dari mana aja. Misalnya di sini ini contohnya yang pertama adalah pinjaman jangka menengah ya. Jadi kita meminjam ke perbankan, ke teman, saudara atau misalnya ke koperasi. Nah, itu adalah contoh dari pinjaman jangka menengah. Yang kedua dari dana pribadi ya, jadi atau misalnya dari dana tabungan kita dan lain. Atau yang ketiga adalah laba operasi. Nah, maksudnya laba operasi ini adalah selama kita menjual, misalnya usaha kita sudah bergerak sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kemudian kita mendapatkan laba. Nah, itu kita bisa pakai untuk memberikan modal lagi. Yang keempat adalah akumulasi dari depresiasi. Nah, karena pada setiap bulan atau setiap tahun biasanya kita melakukan namanya penyusutan ya dari suatu barang ya. Biasanya yang sering disusutkan ini adalah barang-barang elektronik seperti kendaraan, terus mesin. Nah, karena mereka atau nilainya itu biasanya berkurang ya setiap tahunnya. Kalau misalnya contoh sederhana ketika kita beli mobil, nah atau beli sepeda motor, misalnya saat ini sepeda motor yang kita beli harganya 20 juta. Nah, ketika kita menjual 2 tahun yang akan datang, kita nggak akan bisa menjual seharga 20 juta, pasti turun ya. Misalnya hanya bisa menjual 18 juta. Nah, dari 2 jutanya itu adalah nilai penyusutan. Terus yang kedua penggunaan. Nah, setelah kita meranks atau menganggarkan dari mana sumber dananya, kita akan menganggarkan atau mengeranks digunakan untuk apa saja dari dana yang kita peroleh. Yang pertama dari membeli peralatan ya, karena kita butuh untuk membeli peralatan. Misalnya kita mau buka bisnis cafe shop ya, jadi kalau misalnya kita buat cafe shop, kita banyak peralatannya, mulai dari meja untuk konsumen, kursi, terus habis itu misalnya peralatan untuk di dapur ya, gelas-gelas, cangkir, piring, dan lain-lain. Nah, itu kan juga merupakan ini ya, harus dilihat juga masuk ke peralatan. Yang kedua persediaan. Nah, bedanya sama persediaan, kalau persediaan ini biasanya berkaitan dengan apa yang kita jual. Misalnya kita cafe shop, berarti persediaannya misalnya kita menjual kopi, jus, dan lain-lain. Berarti persediaannya adalah kopi, buah-buahan, terus gula, apalagi ya, misalnya gula, terus misalnya kita bisa juga menjual makanan ringan ya, kentang goreng dan lain. Nah, itu masuk ke dalam persediaan. Yang ketiga adalah pengembalian pinjaman. Nah, misalnya tadi kita punya hutang ya, dari dana kita meminjam ke perbankan. Nah, kita kan pasti kita harus membayar angsuran atau kewajiban per bulannya kayak gitu. Terus kenaikan modal kerja. Nah, jadi dari laba yang kita peroleh per bulannya, misalnya kita ingin meningkatkan modal ya. Jadi misalnya yang awalnya stok persediaannya hanya untuk 100 buah, jadi kita stok lagi nih menjadi dalam kenaikan modal kerja. Nah, ada juga yang ketiga ini hal yang harus kita perhatikan ya, selain dari sumber dana dan penggunaan. Nah, ini juga kita harus melihat pengendalian dana. Nah, pengendalian dana ini beda ya. Kalau misalnya penggunaan itu kan kita menggunakan. Kalau pengendalian ini kita ini mengestimasikan untuk penggunaan bahan baku misalnya. Untuk selama 1 bulan kita kendalikan berapa yang keluar biar ini lebih ke efisien. Kalau misalnya pengendalian ini lebih ke efisiensi ya kayak gitu. Misalnya dari penyusutan, terus laba cadangan. Laba cadangan misalnya apakah kita gunakan untuk keseluruhan menambah modal atau misalnya kita simpan saja labanya kayak gitu. Itu kan butuh dikendalikan. Terus perhatian waktu, persyaratan, dan risikonya juga. Berapa lama kita kendalikan dana tersebut, syaratnya apa aja, dan risikonya itu apa. Nah, di sini
kita ada beberapa contoh ya untuk melihat rencana keuangan. Nah, ini bisa dalam bentuk neraca ya, laporan laba rugi, aliran uang masuk ya, kelayakan, terus harga batas. Nah, ini harga batas sumber dana, terus penggunaan analisis BIP. Nah, ini ya, jadi ada contohnya. Nah, ini misalnya dari contohnya neraca. Nah, ini saya rasa teman-teman sudah sering belajar tentang neraca di semester awal-awal ya. Ada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas. Nah, ini. Nah, itu kan merupakan kita mengestimasikan suatu laporan keuangan. Nah, ini ada aktiva sama hutang ya. Kalau neraca itu kan harus balance ya antara aktiva sama pasiva. Kalau aktiva terdiri dari aktiva lancar sama aktiva tetap. Kalau ekuitas itu terdiri dari hutang ya dan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Nah, ini harus balance kalau misalnya neraca. Nah, dari neraca ini kita juga bisa melihat ya, menghitung likuiditas, nilai likuiditas suatu usaha. Apa sih sebenarnya nilai likuiditas itu ya? Jadi nilai likuiditas ini kita menilai suatu usaha kita ini sebenarnya mampu nggak kita bayar hutang. Nah, itu namanya likuiditas ya. Atau kalau misalnya butuh dana cepat, kita mampu nggak menyediakan, itu namanya likuiditas. Nah, ini ada current ratio, quick ratio, sama cash ratio ya. Jadi kalau misalnya current ratio, ini kita mengukur bagaimana usaha kita itu dapat bisa menjamin untuk membayar hutang-hutang yang kita miliki. Nah, itu. Nah, di sini ada rumusnya aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Intinya tuh kalau likuiditas ini kita menghitung hutang kita, apakah hutang kita yang banyak atau kekayaan kita yang banyak ya. Yang paling bagus itu ketika hutang banyak ya daripada hutangnya ya kayak gitu. Nah, di sini ada namanya current ratio ya. Current ratio ini mengukur bagaimana kita dapat membandingkan atau rasio aset dengan hutang kita, atau bagaimana kita melihat perusahaan tersebut mampu membayar hutangnya dalam jangka waktu 1 tahun ya. Jangkanya itu kalau karena rasio kurang lebih 1 tahun. Nah, di sini rumusnya aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, aktiva lancarnya kita bisa lihat di sini ya. Ini contoh penghitungan. Aktiva lancar 22.500.000 dibagi dengan hutang lancar. Hutang lancarnya berapa di sini? Nah, ini hutang lancar 7.500.000. Persen. Terus cash ratio sama juga aktiva lancar, tapi ini dikurangi dengan piutang dan persediaan ya. Jadinya 100%. Nah, jadi cash ratio ini biasanya kita mengukur kemampuan uang kas kita ya, kalau kas gitu. Nah, atau aktiva lancar kita, cash ratio itu. Nah, jadi kalau misalnya kita menganalisis likuiditas ini, yang paling bagus adalah ketika nilainya di atas 100% ya. Jadi 100 atau 100% ya. Jadi nggak boleh di bawah 100%. Kalau misalnya di bawah 100%, itu kan berarti hutang kita lebih banyak daripada kekayaan kita kayak gitu ya. Nah, yang kedua nih contohnya adalah laporan laba rugi ya, atau rugi laba. Nah, kalau misalnya dari laporan laba rugi ini kita bisa mengukur namanya ini net profit margin ya, atau laba bersih kita. Apa sih namanya tuh net profit margin? Intinya laba bersih dibagi dengan modal ya. Nah, ini dibagi penjualan ya. Nah, ini rumusnya adalah net profit margin
laba ya, labanya 12.500.000, laba bersihnya dibagi dengan penjualan bersih ya, jadi hasilnya 11%, 11,98. Nah, kalau gross profit margin-nya ini, dia laba kotornya, kalau net profit margin kan laba bersih, kalau gross profit margin ini laba kotornya, dikali dengan 100 sama dengan 43,38. Jadi artinya ketika kita melihat nilai net profit margin, jadi laba atau laba bersih dari suatu perusahaan tersebut itu sebanyak 11,98% ya perkembangannya ya, profitnya. Nah, itu. Nah, selanjutnya juga ada namanya proyeksi cash flow atau rasio kas ya. Kalau misalnya kita belajar tentang arus kas, itu kan yang dihitung adalah penerimaan dan pengeluaran. Nah, misalnya penerimaannya apa aja? Untuk di sini ada 4 pos ya, ada hasil penjualan tunai, penagihan piutang, penarikan kredit, penerimaan lain-lain, pengeluaran kas dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ke analisis planning atau BEP ya. Break even point ya, analisis profit planning. Nah, jadi kalau misalnya kayak analisis neraca, laporan laba rugi, arus kas. Nah, ini kan nggak semua perusahaan atau misalnya apalagi yang baru ya UMKM itu nggak semuanya punya laporan keuangan, laba rugi dan neraca dan lain ya, karena di sini juga pos-posnya banyak sekali ya, apalagi untuk yang pemula. Nah, jadi makanya untuk kita saat ini kita fokus ke analisis BEP ya, atau break even point ya, karena ini lebih sederhana analisisnya dan lebih mudah untuk difahami serta akun-akunnya ini sedikit ya. Jadi cuman butuh menganalisis fixed cost, variable cost, terus nanti kita akan ketemu namanya kontribusi margin. Nah, jadi nanti hasil akhirnya tuh kita bisa tahu, misalnya kalau misalnya kita mau untung, minimal kita harus menjual berapa banyak produk dalam sehari atau berapa banyak produk dalam 1 bulan. Nah, ini kelebihannya dari analisis BEP ya, lebih sederhana dibandingkan dengan ini apa tadi, analisis laba rugi, terus neraca, itu kan agak ribet ya. Harus pakai jurnal umum, buku besar, baru ke laba rugi, nah itu. Nah, di sini apa sih sebenarnya analisis BP itu? Yang pertama adalah mempelajari hubungan antara biaya tetap ya, fixed cost ya. Kalau misalnya fixed cost, saya rasa teman-teman di sini udah paham banget ya, udah makanan sehari-hari sering dengar namanya fixed cost ya. Terus biaya variabel, variable cost ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan secara rinci apa fixed cost, variable cost. Terus volume kegiatan. Nah, maksudnya volume kegiatan dan keuntungan ini kira-kira kita estimasikan untuk mencapai laba, minimal kita harus menjual berapa produk dalam sehari, nah kayak gitu. Nah, ada beberapa asumsi nih, kalau misalnya kita mau menganalisis BEP. Yang pertama ada biaya tetap, terus ada biaya variabel, terus harga produk tetap selama analisis ya, jadi harga produknya tetap ya ketika analisis ya. Terus hanya memproduksi satu macam produk ya. Jika lebih dari suatu produk, maka sales mix tetap. Nah, maksudnya penjualannya tetap ya, kayak gitu. Nah, kita langsung aja ya ke contohnya dari analisis BP. Mana tadi ya? Nah, ini contoh dari analisis BEP ya. Fixed cost. Nah, ini. Ya, kita inikan dulu, klasifikasikan dulu ya, fixed cost-nya berapa, variable cost-nya apa aja. Nah, misalnya ini contoh ada suatu usaha ya, fixed cost-nya itu ada penyusutan tanah. Aduh, kok kayak gini ya. Penyusutan tanah, terus penyusutan gedung, penyusutan mesin,
pengukus, penyusutan penggulung, biaya pemasaran, listrik dan air, gaji karyawan, biaya internet. Nah, untuk masalah fixed cost-nya, saya rasa teman-teman nanti berbeda-beda pasti dari setiap proposalnya ya, tergantung dari jenis usahanya. Nah, ini contoh saja. Nah, di sini fixed cost-nya totalnya adalah 98.875.000 ya. Terus habis itu untuk biaya variabel cost 10.000 untuk satu unit ya, untuk satu unit barang, satu produk. Nah, bahan pembantunya atau packagingnya 5.000. Jadi variabel cost-nya 15.000. Nah, dijual 20.000. Nah, ketemulah nanti kontribusi marginnya 5.000. Nah, kontribusi margin itu bahasa sederhananya tuh misalnya ini kan biaya variabel cost-nya 15.000 ya. Terus kita jual misalnya itu satu roti, untuk membuat satu roti itu kita butuh 15.000 biaya variabel cost-nya ya, kita hitung. Misalnya dari biaya beli tepung, keju dan lain-lain. Nah, itu butuh 10.000, terus bungkusnya 5.000. Jadi kan biaya variabelnya 15.000. Nah, terus kita jual roti tersebut 20.000. Nah, jangan sampai terkecoh ya. Jadi yang biasanya kadang tuh kita malah terkecoh ketika kita harga satu roti dengan bungkusnya itu 15.000, terus kita jual 20.000, jadi kan 20.000 dikurangi 15.000 kurang 5.000. Nah, itu kadang kita malah menyebutnya itu laba ya, tapi sebenarnya itu bukan laba, tapi kontribusi margin ya. Karena kalau misalnya kita berbicara laba itu harusnya malah, kalau laba itu kan rumusnya ini ya, keuntungan penjualan dikurangi dengan biaya. Nah, biaya itu kan ada dua, ada fixed cost sama variable cost. Nah, jadi karena ini belum bisa dikatakan laba, cuma dikatakan kontribusi margin karena memang belum dikurangi dengan fixed cost kayak gitu. Nah, itu. Nah, itu ya. Jadi untuk mencari BEP, nah rumusnya mencari BEP ini fixed cost dibagi dengan kontribusi margin dibagi dengan ya. Jadi misalnya fixed cost-nya ini kan fixed cost-nya 98.875.000. Nah, dibagi dengan kontribusi marginnya berapa? Kontribusi marginnya adalah ini apa? 5.000 tadi. Terus dibagi dengan bulan. Nah, misalnya 1 tahun ada berapa bulan tuh? Ada 12 bulan dibagi 12. Nah, hasilnya 19.775. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau untung ya, nah jadi minimal kita harus menjual dengan jumlah sebanyak 19.775 unit ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau mencari per hari, tadi kan ini tinggal dibagi dengan per hari aja. Kalau satu hari kan 30.000, berarti kalau 1 tahun kan 360, berarti fixed cost 98.875.000 dibagi dengan kontribusi margin 5.000 dibagi dengan 365 hari misalnya, atau 364 hari. Nah, itu 3,96. Jadi kalau misalnya mau mau untung minimal sehari itu harus menjual 3,96 atau 4 unit. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, di sini juga kemarin saya sudah ini contoh proposalnya ya. Mana ya? Nah, ini ya. Dan jadi di proposal saya sudah kasih contoh ya ke teman-teman di sini. Kontribusi, nah ini, jadi kita cari dulu fixed cost-nya apa aja. Di sini ada sewa tempat, listrik dan air, pemasaran, biaya gaji, penyusutan. Nah, ini terus fixed cost-nya 2.200.000. Nah, terus habis itu variable cost-nya berapa? Ada tepung, packaging, daun singkong, rempah-rempah, minyak goreng. Nah, variable cost-nya ini dijumlahkan ya nanti dari tepung nanti. Nah, ini terus harganya jualnya per unit 5.000 misalnya. Nah, terus kontribusi marginnya 2.000, contohnya kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya mencari mencari BEP per unit per bulan, nah jadi nanti fixed cost-nya ya 2.200.000 dibagi dengan kontribusi marginnya 2.000 dibagi dengan per bulan. Kalau per bulan berarti per 12 ya.
Nah, ini 1.100. Jadi selama sebulan harus bisa menjual 1.100 biar untung. Nah, kayak gitu. 1.100 unit. Nah, terus kalau misalnya per hari minimal harus bisa menjual 44 44 unit. Kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Udah paham semua ya? Nah, berarti untuk minggu depan mulai